Your Podcast, Your Campus, Your Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua teman-teman University Resort, IPB Nesian, dan semua teman-teman audiens mahasiswa yang menonton. Kali ini Your Podcast ada yang beda. Yang pertama, membawa acaranya saya, biasanya Aris. Perkenalkan, nama saya Rio Purnomosidi. Manajer juga, direktur juga, pemilik juga, MC juga. Jadi musim corona harus multi talenta. Kali ini area syuting juga berbeda. Biasanya kita di show unit ada di lantai 2. Kali ini ada di lobi. Alasannya karena kita kedatangan 2 tamu khusus hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Bapak, cuman sebetulnya teman ayah saya, jadi saya harus manggilnya Om. Gitu loh. Yang kedua ada putrinya, Mbak Aisyah. Ini Bapak Aunur Rafiq. Om, saya manggilnya Om Aunur. Kebetulan Om Aunur alumni IPB, Mbak Aisyah pun sedang menjadi mahasiswa IPB. Om Aunur merintis berbagai macam usaha yang dimana bisa kita jadikan contoh sebagai role model bagi teman-teman mahasiswa yang ingin atau sedang merintis usaha. Bagaimana caranya kiat-kiat agar menjadi pengusaha yang tangguh, agar punya produk yang bisa bersaing. Mungkin gitu ya Om ya, yang punya nilai added value yang sangat tinggi, dan juga mampu bersaing di pasar internasional. Ini kita akan ngobrol kupas tuntas bersama Om Aunur dan Mbak Aisyah. Dulu Om Aunur fakultas apa Om? Saya dulu fakultas pertanian dan jurusannya agribisnis. Jadi ada departemen namanya Departemen Sosek Sosial Ekonomi di bawah Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Okay. Fakultas Pertanian, Departemen Sosek. Okay. Nah sekarang udah berubah sekarang. Jurusannya ada 2, ada agribisnis, ada penyuluhan. Nah saya jurusan agribisnis. Artinya dari basicnya ilmu petani berarti? Ya diajarin agronomi, menanam padi, menanam jagung, dan lain sebagainya. Sampai nyadap karet pun kita diajarin. Itu. Luar biasa Om. Itu berarti masuk tahun berapa? Lulus tahun berapa Om? Saya masuk tahun 79, jadi sudah tua sekali ya sampai sekarang. Lulus tahun 83, jadi 83 sampai sekarang itu sudah 37 tahun. Ada yang beda Om dari kampus waktu Om masuk sama sekarang? Beda sekali. Jadi saya berapa kali datang ke kampus Darmaga. Pernah saya sebagai memberikan speech di kelulusan, mewakili alumni ya dari himpunan alumni. Kemudian saya pernah diundang berapa kali jadi pembicara ya, seminar-seminar kecil gitu. Nah, saya amati memang ada perubahan ya. Cuma ada satu yang memang tetap, itu adalah banyaknya lulusan IPB itu yang bekerja di segala sektor, tetapi masih kurang yang menjadi entrepreneur di segala sektor. Itu. Nah ini harus berani ke situ. Ya, mungkin itu salah satu alasan juga dari Your Podcast ini, biar merangsang mahasiswa IPB dan mahasiswa yang lainnya agar tumbuh jiwa-jiwa wirausahanya. Nanti Om silahkan ceritakan waktu merintis seperti apa, karakter apa yang harus dipunyai agar kita menjadi pengusaha, dan misalnya key success factor-nya itu apa saja Om. Begitu juga yang Mbak Anissa bisa rasakan, apa sih yang harus teman-teman yang putri punya untuk bisa bersaing dengan yang putra-putra lah, kurang lebih gitu. Tadi Om Aunur dari IPB Pertanian. Kalau angkatan berarti angkatan berapa itu? 16. Angkatan 16. Sekarang berapa? 50. Sekarang 57. 7. Sekarang 57. Udah 40 sekian tahun. 40 sekian tahun. Mbak Aisyah dari Malaysia. Aku Singapura. Soalnya kan kuliahnya di Singapura. Itu aku ngambil desain perhiasan. Desain perhiasan. Habis itu lanjut belajar gemology di Thailand. Itu studies tentang gemstone sama diamonds. Bling-bling. Precious stones, ya. Tuh, habis itu bisnis sendiri. Habis itu langsung ikut sama Sensa Health ini. Oke.
Jadi ikut bantu ayahanda membangun. Awalnya bantu-bantu, lama-lama suka beneran. Makanya sampai sekarang belajar lagi buat bisnis, kalau bisnis IPB itu, karena supaya aku mau ngerti bisnisnya itu seperti apa. Soalnya walaupun sekarang saya praktisi, tapi I do have some ideas. Ya. Aku pengen lebih kenal sama teorinya, sama I want to organize my thoughts. Jadi biar langsung diaplikasikan. Saya tambahkan beberapa resep sekarang Aisyah yang buat. Soalnya nanti juga bisa diomongin itu pas aku pertama kali masuk ke Sensa Health, I thought it wasn't very interesting. Of course, soalnya dari perhiasan tiba-tiba masuk ke herbal gitu kan, it's not very interesting to me. But waktu itu I thought I just have to try. Akhirnya belajar sendiri, belajar herbal-herbal. Kan banyak tuh research paper yang publik ada kan tentang herbal, nggak mesti dari Indonesia, ada juga yang dari IPB. Tentang Terbangun itu kan dari Pak Damanik, itu kan IPB ada. Aku bacain semua tuh, nggak semua lah ya, banyak lah ya aku bacain. Terus lama-lama it's very interesting. Agribusiness itu is very interesting. Agribisnis di Indonesia memang kita negara yang sangat subur gitu ya, tropis. Nanam apa aja tumbuh. Jadi it's a full kalau kita nggak bisa optimize dari kekayaan alam yang kita punya gitu ya. Oke, jadi kalau Mbak Aisyah itu dari gems itu perhiasan, kombinasi dengan agribisnis. Oke. Kalau saya, Mbak Aisyah, itu kombinasi IT dengan bangunan gedung. Sekolah di Malaysia IT, ngomong sama komputer. Kalau sekarang ngomong sama tukang, gitu. Mesti bikin ini nih kurang rapih nih. Ini kalau dulu ngomong sama komputer nggak bisa protes. Nggak bisa. Saya yang program gitu kan. Om Aunur nih punya satu produk, satu brand yang namanya Sensa Health. Jangan saya yang cerita, silahkan Om Aunur dan Mbak Aisyah yang menceritakan apa itu Sensa Health. Jadi saya sekarang saya itu sudah menempatkan diri sebagai pemilik dan komisaris. Oke. Jadi pengelolanya itu Mbak Aisyah. Oke. CEO-nya dia lah, saya komisaris gitu ya. Karena saya berharap anak muda itu akan lebih cepat. Ya. Tetapi kami yang sudah sepuh ini ya, meskipun semangatnya semangat muda, itu harus masih bisa memberikan arahan-arahan ya. Nanti detailnya itu biar yang muda-muda ini yang berkreasi. Karena kreativitas, inovasi itu ada di dia. Ya, meskipun kita juga masih ada, tapi kita yang tua-tua harus tahu diri ya dalam situasi perubahan seperti ini. Nah, Sensa Health ini adalah satu merek produk herbal kesehatan. Oke. Herbal, obat herbal. Iya. Nah, saya ingin memberikan angan-angan saya waktu sekolah di IPB, gitu ya. Itu yang penting, Om. Kita ini orang desa. Saya dari Gresik. Tidak pernah tahu kemana-mana, tahu saya sekolah di IPB, ketemu teman bermacam-macam. Terus saya berangan-angan, mau jadi apa nanti saya lulus IPB? Oke. Sekolah pertanian gitu, Om ya? Sekolah pertanian, bertani gitu loh. Apa? Akhirnya memang saya waktu dari Gresik udah ngambil yang agribisnis. Oke. Ya. Udah dari awal itu. Saya kan bisnis di bidang agri gitu. Oke. Namun setelah kita lulus ya belum bisa langsung bisnis, jadi terpaksa kita jadi pegawai dulu. Nah, alhamdulillah saya masuk perbankan, jadi saya ngerti spreadsheet, membaca neraca paham ya, laporan keuangan. Alhamdulillah sempat juga menjadi direktur keuangan di beberapa perusahaan. Jadi tapi akhirnya kembali ke jalan yang lurus ya, ke perusahaan perkebunan sampai menjadi CEO saya. Oke. Kalau dulu kan jalannya kelok-kelok ya. Masa perusahaan sarung juga pernah saya kelola gitu ya, sarung, sehingga saya bisa ngerti tentang serat-serat tuh ngerti. Nah, terus kembali ke jalan lurus dan usaha di bidang kelapa sawit. Waktu itu kami ngambil alih kebun kelapa sawit di Kalimantan Selatan ya. Dari situ saya join dengan grup 3 pilar ya. Sampai saya menjadi CEO di situ, saya kelola. Dan yang paling penting adalah angan-angan. Maka angan-angan itu harus tinggi. Jadi dulu saya ingin jadi pengusaha di bidang pertanian,
Dan satu saat saya ingin hidup lagi di Bogor. Oke. Ketika menikah sama istri, saya bilang, mamanya Aisyah, "Mah, satu saat kita nanti hidupnya di Bogor." Kenapa? Enak airnya, dingin. Ya. Nah, itu suatu impian dan ternyata terjadi. Sekarang saya tinggal di Bogor. Sudah 5 tahun tinggal di Bogor, di Sentul. Saya udah keliling dari Kemang Pratama, Bekasi, Pondok Gede, Surabaya itu di berapa tempat? 2 tempat ya. Dharma Husada Indah, Laguna Indah, kemudian ke Jakarta di Simpru, Kebayoran Baru, ya di Jalan Ciniru, sekarang di Sentul. Ternyata di Sentul nikmat sekali. Ya, tapi nanti mau kemana lagi saya belum tahu. Tapi sementara di Sentul udah merasa nikmat. Jadi maka bercita-citalah yang tinggi ya ketika kalian sekolah ya menjadi mahasiswa. Insya Allah akan membimbing dan memberikan jalan ke situ. Kalau ide awalnya Sensa Health tuh apa namanya? Istilahnya momen light bulbs, lampu nyala. Oh, Sensa Health nih. Saya harus bikin Sensa Health itu apa? Yang awal ceritanya gitu. Drive awalnya kenapa bikin Sensa Health tuh gimana, Om? Awalnya berdua sama istri lagi tidur-tiduran waktu itu di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Ya. Tidur-tiduran 99 ya, 2019. Tiduran terus mau bisnis apa ya gitu. Terus istri saya bilang bisnis kesehatan, Pak. Wah, kesehatan. Nggak ngerti, kita nggak punya background kesehatan. Istri saya orang pendidikan, nggak ngerti. Tapi saya percaya sama Allah bahwa Allah kalau kita ada keinginan, Allah akan menuntun jalan itu. Dan ternyata betul, almarhum Pak Najih kontak saya, tuh ada teman-teman pengen ngajak join untuk buat cuka apel di Malang. Tak suruh ke tempat Pak Nur ya, saya bilang ya, Pak Najih, Muhammad Najih. Akhirnya mereka teman-teman datang ke rumah saya, sebagian IPB, sebagian bukan dari IPB. Akhirnya saya gabung, saya diberi kesempatan beli sahamnya 10% dulu. Terus usaha ini jalan lama-lama mati dengan dirinya karena dikerjakan rame-rame orang. Nah dari situ di hati itu tercekat bahwa saya akan besarkan nanti satu saat. Tahun 2011 kita besarkan sendirian saya ya sama orang Malaysia. Ternyata bertahan 2 tahun karena waktu itu kita membuat multi level marketing. Akhirnya saya sendiri juga kurang serk dengan multi level, kita berhenti tahun 2013. 2015 bangkit lagi, kita garap sendiri keluarga karena 2015 itu anak-anak saya udah gede-gede ya. Jadi sudah pada lulus, jadi saya bisa bicara, saya ajak partner. Kalau nggak salah waktu itu kita pergi ke Malang semua ya. Kita bicara di situ, terus kita undang partner saya di Malang, kita duduk, kita ngomong mengenai packaging dan lain sebagainya. Itu awalnya. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah bisa eksis dan mungkin Aisyah nanti bisa cerita penyebarannya seperti apa. Sensa Health yang paling dicari orang harus beli Sensa Health tuh apa, Mbak Aisyah sama Nur? Mungkin lebih ke rasanya sama kepraktisan. Rasa dan praktis. Soalnya of course bisa dilihat itu produknya kita beda ya kalau dilihat dilihat kayak cuka apel lainnya. Kalau cuka apel kan kita biasanya itu produk-produknya yang di botol gede-gede, yang di botol kaca gitu kan. Terus ya, dan itu minumnya beberapa sendok, habis itu baunya nyengat, rasanya juga nyengat. Dulu waktu sebelum kita bikin yang ini kan Bapak juga produksi yang Sensa Health yang besar itu. Waktu aku masih kecil, waktu aku masih sekolah, disuruh minum. Of course nggak suka gitu, kesel nggak enak. Tapi pas yang 2015 ini dicoba untuk bikin yang baru yang sekecil ini, I drink it every day now. It's very easy to drink. Dulu sebelumnya bukan ekstrak gitu? Iya, sempat yang besar. Yang besar. Mereknya bukan Sensa Health, Latamba. Larutan Tombo. Sekarang Mbak Aisyah dibikinin ekstraknya gitu. Iya. Jadi ini very very high concentrate dan rasanya much milder, baunya juga much milder. Kalau misalnya pas aku pameran-pameran ya, of course ini sebelum COVID. Kalau misalnya aku tanya orang yang dia udah biasa minum cuka apel, gitu aku suruh coba ini, dia rasanya enak banget ya, udah kayak air aja, nggak ada rasanya, cuma kecut dikit aja. Kayak, it's true. Ya iyalah, namanya cuka gitu ya, cuka apel, Cuka apel soalnya kan, wah
very pungent gitu kan. Tapi kalau yang punya kita yang Sense Health ini very easy to drink. Jadi orang-orang yang nggak biasa minum cuka apel sekalipun, it's not bad, it's very easy to drink. Perbedaan kita paling besar di situ. Nah, cuka apelnya sendiri itu biasanya orang beli untuk apa ya? Untuk imun kah atau untuk healing sendiri dari sesuatu penyakit atau apa, Mbak Isa? Kalau cuka apel secara general, it's just very good for your body karena dia ini kan acetic acid ya. Jadi dia itu cara kerjanya cuka apel ini menetralkan pH darah. Kan there's a lot of diseases yang tiba-tiba ada kalau pH darah kita out of balance, right? Betul. Antara too acidic or too alkaline. Ya, terlalu asam atau terlalu basa gitu ya. Kalau cuka apel ini dia itu caranya menetralkan. Jadi emang banyak kalau dilihat di Google pasti banyak lah ya cuka apel bagus untuk nyembuhin apa-apa gitu banyak. But yang dari kita ini aku bawa 2 produk ini, satu yang cuka apel pure yang warna hijau ini, itu just apple cider vinegar. Kita itu untuk asam urat sama kolesterol. Karena dari yang kita lihat dari customer kita sebelumnya, penyakit yang paling ampuh kita bantu itu asam urat sama kolesterol. Kalau yang kuning? Nah, kalau yang kuning ini best seller kita itu untuk gula darah. Diabetes. Yes, karena isinya nggak cuma apple cider vinegar aja, tapi kita juga incorporate other herbal yang jarang didengar orang Indonesia, walaupun ini adalah herbal Indonesia. Dandang gendis namanya. Dandang gendis. Dandang gendis atau kita jam ya. Terus kita juga masukin daun kelor di situ. It really helps nurunin gula darah yang setelah makan, postprandial. Postprandial after you eat. It's really good. Cuka apel, ada daun kelor juga, dandang gendis. Jadi yang sesuatunya ini adalah yang nggak banyak orang tahu sebetulnya sangat punya manfaat, dandang gendis ini. Dan di Indonesia karena kita emang rich plants-nya macam-macam, I'm sure there are tons of other herbal plants yang masih belum diriset, masih belum kita tahu benefitnya apa gitu. Dan yang dandang gendis ini has a very very interesting story. Itu ada hubungannya sama bapak, soalnya bapak ini juga ke-diagnose sama type 2 diabetes. Jadi udah 15 tahun ya Pak ya? 15 tahun. Udah 15 tahun, bapak yang cerita deh, soalnya it's your life story Pak. Saya tambahkan ya? Ya, silakan Om. Jadi ketika kami mengambil alih satu kebun di Kalimantan Selatan, pemiliknya itu senang sekali, terima kasih sekali. Karena waktu itu dia kredit macet, ketika kita ambil alih kan menjadi dia bebas dari pinjaman. Ya. Saya diberi tanaman, dia bilang, Pak Onur ini tanaman sangat baik untuk diabetes. Saya orang pertanian, tanaman apa dalam hati? Nanti anak saya ngirimin ke rumah Pak Onur, dikirimlah 2 tanaman, 2 pohon. Saya tanam, dibilang nggak boleh kena sinar matahari, tanam. Saya sirami. Bawa bibitnya dari Kalimantan, Om? Enggak. Dia ngasih dari rumah dia, 2 pokok pohon. Saya nggak tahu kalau itu dandang gendis. Dia bilang pokoknya ini 7 lembar direbus, nanti rebusannya diminum. Itu menurunkan gula darah. Ya udah, saya tanam dulu, setelah banyak saya gunting, saya ambil, saya rebus. Bener. Kayak teh gitu berarti, Om? Betul. Turun betul drastis. Kemudian saya perbanyak, saya bawa ke IPB di Fitofarmaka. Ini apa sih? IPB Fitofarmaka? Iya, ada di Taman Kencana situ. Akhirnya teridentifikasi ini tanaman begini, cara nanamnya begini, senyawa aktifnya ini, fungsinya ini. Semakin yakin. Ya. Maka saya coba hubungi Malang, tempat produksi, tolong dibuatkin ini diekstrak. Bisa Pak, ekstrak. Campur ini sekitar runding, campurannya apa saja. Jadi sebetulnya ini kelinci percobaannya saya sendiri. Bayangkan IPB Nesian, teman-teman mahasiswa yang lain, ini Om Aunur ilmunya sudah 40 tahun lebih. Dengan keterbatasan pada waktu itu, kalian masih jauh lebih punya akses terhadap informasi, terhadap fasilitas-fasilitas. Tanaman di Indonesia masih banyak yang belum bisa teridentifikasi manfaatnya, jenisnya. Jadi ini adalah peluang untuk kalian mahasiswa IPB, apalagi Fakultas Pertanian, untuk mencari, mengulik, mendalami tanaman-tanaman apa yang punya potensi bisnis yang bisa punya daya saing
tinggi international level gitu ya. Artinya ini berarti suplemen yang terbukti langsung dari Om Aunur ini gulanya Om Aunur terjaga. Ya karena memang banyak penyakit-penyakit turunannya diabetes itu kan kayak hipertensi, sakit jantung, kolesterol, itu semua ginjal itu biasanya orang treatnya malah those diseases, bukan gulanya. Padahal cause-nya itu adalah si gula. Yang merusak organ yang lainnya yaitu gula. Jadi memang harus itu yang dijaga, gula itu yang dijaga. And most people yang kena diabetes, apalagi yang tipe 2, itu kita juga of course ketemu orang-orang banyak ya yang tipe 2 kayak gitu. They don't think that they're sick. Mereka mikirnya, oh ya saya ada diabetes, oh iya ya sakit-sakit, tapi ada obat dari dokter, ya udah nggak apa-apa, makan tetap sama. But it's not true, karena yang namanya diabetes tipe 2 itu satu organ kamu tuh sudah rusak gitu loh. So change your lifestyle, karena yang cause dari diabetes ini adalah your lifestyle. So the only cure is to change your lifestyle. Dan oke, kita nggak mau menjelek-jelekan obat dokter ya, karena memang obat dokter itu adalah obat sintetis yang memang masih diperlukan. Tapi we wanna go the natural route. Bapak juga udah nggak minum obat diabetes yang sintetis lagi. Kan Bapak udah you change your lifestyle. Udah berapa belas tahun Bapak 15 tahun? Ya itu Bapak cuma nasi putih udah nggak makan lagi, jarang banget. Bapak ganti nasi hitam. Terus juga porsi udah Bapak kecilin. Bapak tiap hari jalan pagi, jadi olahraga. Jadi Bapak memang, dan sering juga ngecek gula darah sendiri di rumah gitu loh. So, itu adalah efforts yang seharusnya dilakukan orang-orang yang punya type 2 diabetes gitu loh. It's your lifestyle should change. Nah, ini yang Sensa Health, yang buat diabetes ini, Sensa Drops ini, bener-bener ngebantu Bapak. Karena dia nurunin gula darahnya bagus ya, manjur sih ya. Jadi ya jadi Bapak minum ini pun 5 kali sehari. Nggak 3 kali. Pokoknya kepingin minum aja, kasih madu. 1 sendok. No, ini minumnya 8 tetes ya. Jadi kayak 1 gelas. Nggak nyampe 5 mili mungkin ya? Nggak sampai. Ini kayak sekitar segini 100 mili air lah ya. Itu 8 tetes. 8 tetes itu. Dosisnya kita bilangnya setiap sebelum makan atau 3 kali sehari gitu kan. Tapi karena Bapak ngerasa cocoknya 5 kali, it's okay. Kita juga ada customer yang dokter juga. Dia juga bikin 5-6 kali sehari gitu. Oh, you're okay with that? Oke lah. That settles the debates. Oke. Ini ngomong-ngomong gula sama gelas, tadi saya ingat saya lagi pesan kopi. Iya, saya tunggu nih kopinya. Kan tadi saya minta khusus tuh ramuannya. 50% Robusta, 50% Arabica. Terima kasih. Makasih. Mbak Isa ngopi juga, Mbak Isa? Ada cerita menarik tentang kopi. Gimana tuh? Saya pernah minum kopi dan pernah dilarang dokter. Oke. Minum kopi Dilarang dokter. Oke. Jadi kopi itu kan karunia Allah. Semuanya bisa kita nikmati. Tapi kondisi kita kalau nggak pas jadi sakit, ya. Nah waktu itu saya batuk-batuk terus, asam lambung saya naik, sini panas. Malam itu nggak bisa tidur, ke dokter. Ya, sudah minum obat dokter, udah enak. 2 hari 3 hari minum kopi lagi, panas lagi, ke dokter lagi, dimarahin saya. Kopi hitam atau kopi susu? Kopi hitam. Oke. Dimarahin, nggak boleh kopi gini. Hati saya makin bandel. Nggak bisa, saya harus minum kopi. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Telepon malam. Obatnya asam lambung apa? Loh itu Pak Nur, campur kunyit. Gitu. Aku punya kunyit temu mangga, ya kan sama sebangsa kunyit. Yang penting kan saya ambil kurkuminnya. Ya sudah, saya minum dari teman yang di mana, Sukoharjo Isya, sama Aisyah ke Sukoharjo. Minum dalam bentuk kaplet, minum terus cuka apel saya minum. Alhamdulillah sembuh. Yang nyembuhkan Gusti Allah. Ini syariat saja, ya, minum syariat. Akhirnya saya buat itu produk. Ramuan, cuka apel, temu mangga, kunyit dan black pepper. Nah, Aisyah yang menemukan harus dikasih black pepper.
Karena black pepper itu mengandung piperin yang bisa mempercepat penyerapan tubuh terhadap kurkumin. Karena memang secara natural kurkumin itu susah diserap sama tubuh. Jadi untuk nge-optimize absorption-nya harus just sedikit black pepper. Jadi saya tiap hari sekarang minum itu juga, tak campur sama ini. Awal ketemunya taunya gimana Mbak Isa? Oh, ada curcumin temannya black pepper. Buku, research paper. Harus banyak membaca. Mutlak. Membaca. Mutlak. Karena memang yang namanya knowledge ya, you must seek knowledge. Kalau mau tahu sesuatu, you must seek knowledge. Nggak ada yang given gitu, oh tiba-tiba saya tahu, atau coba eksperimen, oh ada black pepper nih, oh ada kurkumin nih. Ternyata itu nggak ya ada ya, berarti ya memang based on membaca dan research dari Mbak Isa. Membaca. Jadi gini, sebetulnya Allah itu yang memberikan sakit kepada kita dan memberikan obatnya. Ya, saya yakin itu. Makanya setiap kita memproduksi ini, pada waktu memasukkan ke botol, saya bilang berdoa, la haula wala quwata illa billah. Jadi kekuatan itu yang punya hanya Allah. Jadi kita kembalikan bahwa kita minum itu tuh bagian dari ikhtiar dan syariat, ya. Tapi hakikatnya itu ya semuanya Gusti Allah yang memberi kesembuhan. Ya. Mungkin itu kadang-kadang orang sering lupa. Betul sekali. Saya sering lupa. Kita orang sering lupa. Harus semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Menciptakan. Betul. Ngasih penyakit dan ngasih obatnya juga. Betul, gitu. Iya. Kita tinggal berikhtiar aja mencari obat mana yang pas. Kalau mau orang nih mau cari ini di mana? Kalau saya sebetulnya karena sering serambi botani, ada Om Owner nih gitu. Cuman buat orang-orang yang belum tahu, mungkin bisa Om Owner atau Mbak Isa kasih tahu. Bisa langsung search aja di Instagram Sensa Health ada. Instagram Sensa Health. Apa? Oh ya, Sensa Health. SENSA Health. HEALTH. Ya, nanti dari situ bisa masuk ke Shopee, bisa masuk ke Tokopedia, bisa. Toko-toko. Oh iya, toko di Food Hall juga ada. Di supermarket Food Hall juga ada. Offline-nya ada, ya. Jadi tapi kalau di Food Hall itu cuma di beberapa select supermarket aja di Jakarta. Kita ambil yang besar. Iya, kita ambil yang gede-gede aja. Di Plaza Senayan ada, Senayan City ada, Plaza Indonesia, Pondok Indah, Grand Indonesia. Food Hall ya, Food Hall supermarket. Tadi kita ngomongin Sensa Health, sekarang kita ke Mbak Isa. Mbak Isa juga punya satu calon perancang perhiasan kelas dunia seperti Cartier, Gucci dan lain-lain. Aminkan dulu gitu ya. Aminkan dulu. Jadi silahkan Mbak Isa cerita sedikit namanya apa. Saya takut salah nyebutnya gitu. Nanti Mbak Isa aja yang nyebutin gitu. Ini pengusaha muda. Jadinya entrepreneur, wirausaha, pengusaha muda, mahasiswa IPB. Jadinya valid kalau kita undang duduk di sini. Iya. Gitu ya. Satunya alumni, satunya alumni sama ini. Pasti di brainwash sedikit sama papa pasti. Sebenarnya dari dulu waktu kecil sejak SD kalau nggak salah, Bapak selalu bilang masuk IPB, ayo IPB nanti kamu masuk IPB ya. Masih kecil dibilang, masih SD dibilang agribisnis, aku mikirnya pertanian. It's not interesting at all. Itu pertanian, come on. Jadi nggak aku pikirin dulu sama sekali. Ya berdamai terserah, pokoknya aku mau belajar yang aku mau. Aku ambil desain perhiasan. Habis itu aku ambil gemology. Habis itu setelah lulus, kan aku cari kerjaan nih ya. Jadi as a designer sama apapun yang berhubungan sama gemology. Aku udah ke beberapa interview, tapi setelah lihat job description-nya, I thought that kreativitasku kok kayaknya bukan nggak begitu kepake. I mean, limited banget gitu loh. Limiting yourself. Ya, jadi aku mikirnya no, harus bisnis karena I feel like I can contribute more. Oke. Cuman gems, jewelries emang passionnya Mbak Isa? Yes. Kalau gitu, silahkan ceritakan bagaimana cara live from your passion, gitu. Iya, well I have two passions now, but let's talk about this one first ya. Jadi yang jewelry ini setelah aku lulus, setelah aku cari-cari kerjaan nggak ada yang cocok. Akhirnya waktu itu aku mulai beli gemstones dari Bangkok. Kan
impor karena kan di Bangkok itu tempatnya color gemstones. Jadi Bangkok ya, dan dari mana-mana gitu loh. Batu kan dari mana-mana, dari seluruh dunia ya. Itu aku of course belinya yang sedikit-sedikit lah ya, yang lumayan murah. Habis itu aku jual ke teman-teman, karena kan ada teman-temanku juga yang jewelry designers, of course jewelry designers yang udah independen, mereka butuh gem supply. Jadi dari situ aku mulai. Habis itu I'm liking the process. Habis itu aku naik pangkat, jadi aku juga design jewelry, I make jewelry. Of course masih custom, dan aku juga sampai sekarang pengen belum punya brand dulu kalau buat jewelry. Jadi biar si customernya ngerasa lebih dekat, friendly, you know, customer. So it's kind of your design too. Jadi biar mereka very comfortable, dan aku juga I think my prices are very reasonable karena aku juga ngambil dari batu-batu sama tukang yang my friends gitu loh. Dan mereka kalau nggak tangan pertama, tangan kedua. Tangan pertama kan of course yang punya mine. Yang kedua itu yang cut the stones, cut and polish usually seperti itu. Udah dari situ I sell my jewelries. It's good, tapi memang aku ngerasa it cannot be my main business karena dia sparse banget untuk customer-customernya, dan itu timingnya perfect karena waktu itu Bapak ngeluarin Sensa Health yang kedua ini. Sensa Health yang ekstrak. Makanya waktu itu aku langsung masuk ke bisnis yang Sensa Health, bisnis herbal ini. Of course at first it's not interesting still. So all I did was just read books, papers, anything that can get me to be interested. Dan how it works in the body, gimana caranya. Jadi that interests me. Di awal-awal itu aku nggak nyadar ya bahwa ini adalah agribisnis. Jadi setelah setahun apa 2 tahun gitu, terus aku juga di-invite sama orang buat jadi speaker untuk UKM lainnya, untuk ngomongin soal waktu itu tentang packaging, karena kan UKM biasanya produknya bagus, makanannya enak, but packagingnya is very UKM. Orang ngelihat kayak produk UKM. That's what we don't want, kan? Kayak kalau misalnya produknya bagus, it's just a product. Orang kalau mikir UKM itu udah, then you're doing something wrong. Jadi waktu itu aku setelah jadi speaker, ngajarin tentang packaging design yang bagus seperti apa, pulang-pulang baru nyadar kayak, oh mirip kayak Bapak ya. Sudah di agribisnis. Habis itu ya alhamdulillah bisa. Mirip harapan Bapak. Iya, mirip harapan Bapak. Dan sekarang alhamdulillah sudah ketemu harapan Bapak. Yang lain itu aku jadi murid IPB. Di SBIPB. Persatu SB. Iya. Saya pernah lihat kemarin kalau nggak salah Mbak Aisyah masuk di Indonesia Syariah ISEF. Economic Conference. ISEF. Itu pameran. Ngomongin apa Mbak Aisyah di situ? Jadi itu bukan ngomongin sih. Jadi kita masuk ke pameran aja. Okay. Itu International Syariah Economic Festival. Iya betul. Ya, itu pameran aja sih. Dia itu pameran virtual. Oke. So it's very interesting juga dia, karena memang kita harus adaptasi ya semua ini karena situasi. Jadi tadinya harusnya ini pameran yang offline ketemu orang, terus dia berubah jadi virtual exhibition. Internasional, pameran internasional, virtual. Oke. Jadi it's really cool. Kita kayak masuk websitenya, habis itu kayak jalan-jalan di situ juga. Jadi mereka kayak ada map 3D gitu loh. Habis itu ada produk-produknya juga. It's very nice. Kita juga ketemu sama pengusaha supermarket di Qatar yang ada interest juga gitu. Dan of course kalau teman-teman juga mau go international, bahasa Inggris nomor 1 harus. Bahasa Inggris mau nggak mau harus belajar. Mutlak. Kita nggak bisa depend ke translator. Karena translator dia cuma apa yang dia dengar dia ngomongin, tapi kan mungkin itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau sampaikan. Jadi message itu penting sekali kita yang harus ngeluarin. Oke, Om Owner Mbak Isa gini, ini kan
mungkin banyak teman-teman IPB yang mungkin punya cita-cita menjadi pengusaha atau bahkan sedang merintis, karena saya ngundang beberapa pembicara sebelumnya gitu Om, itu yang masih mahasiswa sudah punya bisnis, itu sekarang banyak Om. Wah, Banyak cocok banget itu. Bagus. Dari mulai konveksi, pengusaha makanan, Bagus, pengusaha macam-macam itu banyak. Ya, ya. Nah, tips atau saran apa yang Om Onur dan Mbak Aisyah bisa berikan untuk teman-teman yang pengen jadi pengusaha atau bahkan sedang merintis usaha, mengalami kejenuhan atau mengalami, ya kita menjalankan sesuatu kan pasti ada ups and downs. Nah, apa ada saran dan tips apa gitu Om, buat teman-teman atau Kita ada 3 ya Pak ya. Yang pertama itu stay creative, harus kreatif. harus kreatif. Oke. Jadi kreatif itu nggak cuma oh ya aku mau bikin ini, nggak cuma itu aja, tapi problem solving. Jadi kalau misalnya sekarang situasi berubah, kita harus adaptasi. You gotta be creative, cepat itu, cari cara baru. Itu kreatif juga. Terus yang kedua resilient, tidak pantang menyerah. Tangguh. Jadi kalau misalnya you go to this, misalnya you have a product, and then you go somewhere buat like a distributor, terus mereka nggak mau, jangan menyerah. Keep going, keep cari terus sampai ada yang mau, karena insya Allah ada, bisa itu. Dan untuk menjaga resilience ini, kayak yang tadi Bapak bilang, jaga mimpi, jaga cita-cita, diingat-ingat terus, why are you doing this? Kenapa kamu ngelakuin ini in the first place? Jadi itu harus dijaga, diingat-ingat. Habis itu yang ketiga, detail oriented. Jadi jangan sampai ada yang luput. Kalau misalnya kayak misalnya kontrak sama distributor, itu harus detail semuanya benar-benar. Kita harus paham juga gitu ya. Iya. 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 Oke, jadi yang pertama tadi tips yang bisa diberikan, stay creative, be creative, harus kreatif, kreatif dalam inovasi produk dan juga kreatif dalam problem solving. Yang kedua tadi resilient itu tangguh, jangan menyerah, ditolak orang biasa, bangun lagi, datang lagi, gitu, ketok semua pintu kalau perlu, gitu, nggak tahu nanti rezekinya jodohnya di pintu yang mana. Jadi harus tangguh, ditolak orang itu istilahnya vitamin. Iya, betul. Saya juga di properti gitu, menawarkan ditolak orang ya, itu vitamin Om gitu. Oh jadi pinter gitu lah gitu ya. Remember the first reason, ingat alasan kenapa kamu melakukan ini. Gitu. Ingat visi, ingat cita-cita. Dan yang terakhir tadi, detail oriented. Jadi apapun itu, baca kontrak, produk, semua jangan diserahkan ke orang. Kita tahu sendiri isinya apa. Iya, jangan sampai kalau ada orang tanya tentang your product, terus kamu nggak tahu. That's not good at all. Apalagi kayak misalnya yang kita, of course I cannot say for everyone, tapi ada beberapa pengusaha herbal yang kalau misalnya saya tanya, oh ini active ingredientnya apa, bahan aktifnya apa, dia nggak tahu. Terus ini cara kerjanya di tubuh kayak gimana? Aku punya alergi ini, bisa apa enggak? Kalau misalnya aku makan dia makan something else gitu, dia bakal react apa enggak? Mereka nggak tahu. Soalnya karena kebanyakan di Indonesia herbal itu cuma oh this is good for this, that's it. Kayak kenapanya itu tidak diedukasikan. Dan itu yang mau kita tackle ya Pak ya. Itu untuk educate customers. Jadi di Santa Health kita juga ngeluarin, setiap kali orang beli kita kasih booklet. Jadi booklet ini ngejelasin produknya itu what is it in the product and then how it works in your body. Gitu. Jadi supaya you feel safe of course ya, kalau kamu makan atau minum something that you understand, you feel safer. Oke. Mahasiswa ini perlu latihan Om. Iya. Kira-kira apa yang bisa dilatih hal-hal kecil untuk menumbuhkan jiwa atau software dari seorang wirausaha? Apa yang harus dilatih?
berani, nekat. Berani, nekat. Setuju. Berani, nekat. Jangan banyak pikir. Oke, setuju. Kalau ingin dagangan, dagangan langsung saja. Jangan perhitungan macam-macam. Ya, dagangan. Masuk dulu. Contoh seperti seorang CT, Hairul Tanjung, kebetulan kami dekat dan saya juga komisaris di tempat beliau. Kami bersahabat mulai tahun 95. CT itu dulu dagangan apa? Sandal, perusahaan sandal, sepatu. Terus genteng. Gak nyambung dengan sekarang. Jadi dia dulu jadi kontraktor. Dia dokter gigi. Ya, jadi betul. kontraktor bangun pabrik genteng, pabrik sandal atau sepatu. Terus kontraktornya itu orang yang punya nggak bayar, diambil alih dia, terpaksa diproduksi dia. Ya. Nah sekarang dia punya bank segala macam ya dan lain-lain. Jadi jangan dilihat sekali buat sempurna, tidak ada. Nekat, jalan dulu. Salah belakangan, Om. Belakangan. Iya, betul. Oke. Jadi yang pertama harus dilatih untuk teman-teman mahasiswa supaya rasa dan jiwa dan juga perlahan software untuk menjadi seorang wirausaha terbangun, latihan berani ambil keputusan, salah belakangan. Salah belakangan. Itu pengusaha tuh, Iya, gitu betul. ya. Ya. Sikat dulu gitu ya. Sikat dulu, perbaiki nanti. Perbaiki bertahap. Yang penting berani ambil keputusan. Betul. Oke, ada lagi yang kedua, yang ketiga, Om? Mungkin ada tambahan, Is? Mungkin aku tentang tadi ya, aku tambahin berani. Itu yang tadi Bapak bilang tentang pokoknya coba dulu, kalau salah belakangan. Kalau misalnya nanti kalian ada baca buku namanya The Lean Startup, itu dia ada sebutan namanya Minimum Viable Product. Minimum Viable Product. Itu basically kamu buat produk yang seminimum mungkin tapi orang bisa pakai, keluarin langsung. Keluarin dan coba lihat apa kata customer. Ada feedback, habis itu then you make it better. It's upgrade. Basically yang kayak tadi bilang. Jadi keluarin dulu, habis itu kalau ada salah, then you be better later. Gitu. Jadi again, jangan takut. Beranilah. Beranilah. Diprotes orang biasa. Biasa. Dimarahin orang Ada biasa. Bagus karena kamu belajar dari situ. Kalau dikritik bagus. Dikerjain juga biasa. Misalnya gini, waktu saya memasukkan ke Century, itu saya itu nunggu di ruang tunggu itu sampai 2 jam, tengok begini. Ya, sampai saja nggak tega. Lu nggak apa-apa. Tahu-tahu ketemu, Pak pindah ruangan, Pak ini begitu, macam-macam. Itu ya harus sabar, kita nggak boleh marah. Dan satu lagi yang paling penting, bahwa kita orang Indonesia seringnya itu membuat produk, ya. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan uang, tapi kita nggak punya produk? Ya. Ya. Nah sekarang saya challenge nih anak-anak mahasiswa IPB, berani nggak kalian menjual barang orang, tapi kalian nggak punya produk, tapi kalian bisa berhasil? Maka mulailah masuk e-commerce. Buatlah link, buatlah komunitas. Kalau kalian butuh barang, ngomong sama saya support barangnya. Luar biasa. Ya. Ada tantangan ini, ya. Ada tantangan. Oke, berarti harus melatih berani ambil keputusan, salah atau benar belakangan. Ya cuman jangan salah-salah amat gitu ya. Iya. Ambil dengan kalkulasi, betul, terukur. Oh, kalau saya salah harus salah saya seberapa jauh nih, Iya. gitu ya. Itu adalah kalkulasi di situ. Oke, cuman dari kesalahan itu menjadikan modal kita untuk belajar agar tidak terulang lagi atau bahkan bisa lebih baik gitu ya. Nah, kita lagi di University Resort nih, Om. Peran dari penyedia hunian untuk dapat menciptakan mahasiswa yang punya jiwa wirausaha atau menciptakan mahasiswa yang berkualitas, peran penyedia hunian itu seperti apa, Om? Yang pertama adalah facility karena nanti zamannya itu Internet of Things, maka facility mutlak wifi-nya kuat. Harus itu, Om? Mutlak sudah, itu harus tadi katanya, itu memang harus ya. Dan kedua adalah pengusaha hunian itu bisa memberikan fasilitas, mungkin satu saat hunian itu tidak hanya sekedar orang tinggal dan lain sebagainya, mungkin pengusaha penghuni yang punya hunian itu mengundang orang luar ya untuk bicara.
tentang pengalaman dia, orang-orang yang sudah sukses maupun orang-orang yang tidak sukses. Betul. Ya, jadi Itu jangan betul. keliru Ya, itu hanya betul. ingin jadi orang sukses saja, tapi undang orang yang tidak sukses supaya kita tidak mengulangi, menjadi terdorong untuk berwirausaha. Ya, Fasilitas arti pertama ya. iya itu. Kira-kira lingkungan atau ekosistem yang ideal itu yang seperti apa? Minimal kita harus punya deh supaya orang-orang di sini atau mahasiswa pada suatu hunian itu menjadi menjadi sukses lah. Mungkin Aisyah yang tepat waktu kamu sekolah ada apa? Mungkin bisa punya perbandingan Iya, dari perbandingan itu lah. Malaysia, Indonesia, Atau Singapura atau Bangkok. Bangkok. It was good, pengalamanku di sana. Dia fasilitasnya kan itu of course ini belajar lah ya, of course ini juga kuliah. Jadi ruang belajar sendiri nggak nge-library gitu loh. Jadi ruang belajar, study room lah ya, yang communal. Jadi semua bisa di situ. Habis itu ada juga ruang entertainment. Jadi kalau misalnya lagi capek suntuk bisa ke situ. Waktu itu it was good. Ada pool table, ada foosball table, ada piano. Jadi orang-orang juga bagus di sana. I guess sekarang ya sekolahku kan mereka udah renovasi. Ada kayak game room. So it's more fun. Ada PS juga kalau nggak salah. I don't know. Jadi yang bisa bikin kita kreatif is to stay happy. Oke, keep the resident happy gitu ya. Iya, Keep iya, the iya. resident happy. Jadi memang kan ada riset, no? Yang ada ada tes 2 room, orang-orang di sini they need to solve problem. Yang satu dikasih snacks, yang satu enggak, atau yang satu dikasih something yang bikin mereka stressful, kayak kalau misalnya problemnya nggak selesai bakal kena punishment. It's the same problem that they have to solve ya, tapi yang ini bisa solve lebih cepat, yang ini bisa solve, yang ini enggak. Jadi that proves, I don't want to say proof soalnya gimana ya, but itu juga empirical proof lah ya, bahwa orang kalau bahagia, kreativitas, ide-ide itu muncul. Jadi, dan kenapa kantor-kantor sekarang kan juga banyak entertainment room kan, dan lebih santai di bawahnya. Karena memang dunia modern sekarang itu, there's a lot of new modern problems yang kita pasti harus face oleh kreativitas. Jadi, kalau sebisa mungkin nggak stres, sebisa mungkin stay happy. Okay, so happy residence means Happy resident. Will result ideas and creativity gitu ya. Iya. Kuncinya adalah agar menciptakan suatu lingkungan mahasiswa yang kondusif, ya menciptakan hunian yang happy gitu Om ya. Iya. Supaya berkembang ide-ide, Betul. imajinasi, Iya. kreativitas itu tumbuh subur gitu ya. Jadi nggak stres gitu. Nggak stres, iya. Oke. Kita simpen nanti Om idenya, Ya. Mbak Aisyah. Oke. Ini terakhir nih Om, Ya. buat mungkin ini beda nih, mungkin Om Aunur sama Mbak Aisyah, wirausaha atau pengusaha entrepreneurship dalam 3 kata apa? Om Aunur apa, Mbak Aisyah apa? Jangan bisik-bisik. Kamu duluan. Biar softwarenya ada 2 software nih. Ayo. Creativity, resilience, sama detail oriented. Oke. Kreativitas, tangguh, dan pay attention kepada hal-hal yang paling kecil-kecil. Oke. Dari Mbak Aisyah. Kalau Mbak Aunur? Berani, Sabar, betul Om. inovasi. Oke. 2 input dan output yang berbeda, masing-masing punya nilai yang sangat bagus, dan saya rasa sangat bisa diterapkan pada diri kita masing-masing. Kita coba dari hari ke hari untuk menerapkan saran-saran tersebut dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Insya Allah setelah kita berusaha, ditutup jangan lupa berdoa, kita Ya. serahkan semuanya Pada yang atas. sama Tuhan yang Maha Menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha, gimana juga Tuhan yang menentukan Om ya. Betul, ya. Cuman kalau kita nggak berusaha, ya gimana mau tentukan? Iya. Sama kalau kita berusaha nggak ada minta, ya gimana mau dikasih juga, orang mau nggak minta gitu kan Om. Ya. Nah, jadi semua saling mengisi. Mungkin
sampai di sini aja, Om. Ya, cukup. Mbak Aisyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kehadiran tamu spesial Your Podcast hari ini, Om Aun Raufik, founder dan Dewan Penasehat dari Sensa Health, kemudian Mbak Aisyah, co-founder dan juga CEO dari Sensa Health, dan juga Aisyah Nur James. Sorry, ntar bisa dicari @Aisyah Nur James. Semoga dapat memberikan kalian IPB Nation, mahasiswa-mahasiswa yang melihat pilihan-pilihan role model seperti apa yang kalian cari, yang kalian inginkan, supaya mimpi dan cita-cita kalian bisa tercapai sesuai dengan Your Podcast, agar talenta-talenta IPB, produk-produk IPB dan dari keluarga besar IPB bisa lebih dikenal oleh dunia luas lagi, bahkan internasional. Oke, kalau gitu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Podcast, Your Campus, Your Podcast. Sorry. Terima kasih. University Resort Bogor, pilihan kita semua. Aman, nyaman, ramah lingkungan.